Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10B Praktikum Bioinformatika. Baiklah, adapun tujuan kami di sini yaitu untuk memberikan suatu tutorial ataupun langkah-langkah dalam mencari suatu informasi di suatu situs yang bernama NCBI. NCBI atau National Center for Biotechnology Information merupakan suatu situs yang dapat kita gunakan untuk mencari suatu informasi mengenai biologi molekuler. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, di pencarian Google kita klikkan NCBI. Nah, di sini untuk tutorial yang pertama kami akan memberikan contoh pencarian untuk gen yaitu MBP atau Myelin Basic Protein. Jadi untuk pada kolom ini kita mengklik pilihan gen terlebih dahulu, lalu di kolom pencariannya kita ketikkan MBP. Nah, kemudian kita search. Setelah mengklik MBP akan keluar informasi seperti ini. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa jumlah database dari gen MBP ini yaitu ada 2687. Lalu untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita bisa mengklik bagian MBP yang ini. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa letak gen MBP ini di kromosom ada di kromosom 18 dengan location-nya 18q23 dan panjang eksonnya ada 15. Selanjutnya, gen MBP ini memiliki jumlah sitasi di PubMed yaitu ada 244. Pada icon phenotypes ini, kita bisa mengetahui gen MBP ini berhubungan dengan penyakit-penyakit apa saja. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa gen ini berhubungan dengan dampak keturunan dan varian genetik umum pada interval kita di Afrika dan Amerika. Nah, lalu pada icon function ini atau fungsi, kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari gen MBP ini. Di antaranya fungsi dari gen MBP ini yaitu untuk pengikatan protein, pengikatan protease, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Azahra. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke proses. Nah, di proses ini kita akan mengetahui gen NAPK ini terlibat dalam proses apa saja. Nah, untuk gen MAPK ini terlibat dalam proses penuaan, juga terlibat dalam selubung akson dan lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam mencari reference sequence, SCC number, dan juga exon dan panjang basa. Kita klik dan tampillah seperti ini. Pada layar bisa kita lihat untuk reference
reference sequence-nya itu adalah NC 000 maksud saya NC underscore 0000118. Kemudian untuk aksonnya bisa kita lihat pada layar itu tidak ada. Dan lanjut, kita akan melihat panjang bahasanya. Untuk panjang bahasanya itu nanti kita cari ke bagian bawahnya itu yang ada tulisan origin. Nah, seperti ini. Jadi origin ini adalah huruf dan angka itu adalah panjang dari bahasanya. Selanjutnya kita back. Berikutnya kita masuk ke reference sequence panjang mRNA dan fungsi dari mRNA-nya. Untuk melihat mRNA, kita tekan yang bagian NF. Nah, di sini untuk reference sequence-nya yaitu bisa kita yang pertama kita lihat dulu reference sequence-nya, bisa kita lihat NM underscore 0010250. Kemudian kita bisa melihat panjang nukleotidanya yaitu sepanjang 2235 base pair, serta kita akan masuk ke fungsinya. Nah, untuk fungsinya ini kita lihat ke bagian bawah yaitu di bagian summary. Nah, untuk fungsi dari protein mRNA ini berfungsi sebagai penyusun selubung melin, juga sebagai mengkodekan protein hibrida dan lain sebagainya. Selanjutnya kita back. Berikutnya kita akan melihat reference sequence panjang asam amino dan fungsi dari protein. Nah, tadi karena mRNA itu kita tekan NM, sedangkan yang untuk protein ini kita tekan NP. Nah, untuk reference sequence dari protein ini kita lihat yaitu adalah NP underscore 001020252 seperti yang ada di layar. Kemudian untuk panjang asam aminonya adalah 197 asam amino, serta untuk fungsinya kita kembali lagi ke bawah, kita lihat di bagian summary. Nah, untuk fungsinya ini bisa kita lihat, yaitu untuk penyusun selubung myelin, dan juga bisa kita lihat dia juga berfungsi sebagai mengkodekan protein hibrida, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Baik, terima kasih kepada Anissa Azhara atas penyampaiannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pencarian mengenai nukleotida, yaitu nukleotidanya VDR. Untuk bagian pertama ini akan disampaikan oleh Adisti Hairunisa. Kepada Adisti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin untuk off cam karena jaringan saya tidak kuat untuk on cam. Selanjutnya yaitu nukleotida. Pada kolom gen ini kita akan mengubahnya menjadi nukleotida.
Setelah itu, kita akan mencari protein PDR, nukleotida VDR, maaf. Baik, moderator bisa di-clearkan dulu yang bagian animalnya. Baik, setelah kita mengklik ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian item itu terdapat total semua database-nya, yaitu jumlah base-nya yaitu sebesar 1873. Lalu kita akan mencari yaitu jumlah database animal. Bisa kita lihat pada sisi kiri ini pada kolom pada bagian atas yaitu species, di bawahnya animal. Lalu kita akan mengklik animal. Bisa dilihat pada layar ini, itu jumlah database dari animal adalah 1754. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah database genomic DNA atau RNA. Di bawah spesies tadi ada tulisan molecule types. Kita akan mengklik di bagian genomic DNA atau RNA. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, dan jumlah database dari genomic DNA atau RNA yaitu sebanyak 799. Lalu selanjutnya kita akan melihat database dari mRNA. Bisa dilihat di bawah tulisan genomic DNA atau RNA tersebut terdapat mRNA, maka kita akan mengklik mRNA. Baik, bisa dilihat di tampilan ini bahwa jumlah database dari mRNA yaitu sebanyak 903. Selanjutnya kita akan melihat yaitu panjang DNA genomik. Baik, kita akan men-scroll ke bawah. Kita akan melihat panjang DNA genomik pada Homo sapiens. Untuk panjang DNA genomik ini bisa kita lihat pada tulisan locus yaitu sebanyak 4.616 base pair. Lalu kita akan melihat panjang mRNA. Kembali ke tampilan sebelumnya. Kita juga akan melihat panjang mRNA pada Homo sapiens. Panjang mRNA pada Homo sapiens ini mohon maaf sebelumnya. Ini adalah mohon maaf sebelumnya tadi saya terbalik. Ini adalah panjang DNA dari genomik pada Homo sapiens yaitu sebesar 252 base pair. Lalu untuk panjang mRNA kita akan kembali ke slide sebelumnya. Kita akan men-scroll ke atas, lalu mengklik mRNA. Dan kita akan mencari panjang mRNA pada Homo sapiens.
Bisa dilihat pada layar ini bahwa panjang mRNA pada Homo sapiens yaitu sepanjang 4.616 base pair. Lalu kita akan melihat panjang asam amino. Kembali ke sebelumnya. Kita akan melihat panjang asam amino pada DNA. Kita akan mengklik genomik DNA atau RNA ini. Baik, pada bagian ini bisa dilihat bahwa panjang dari asam amino ini adalah 84 AA. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit Putra Dewangga. Kepada Adit dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk kepada jumlah database reference sequence dari PDR tadi. Yang dimana kita akan dari source database kita klik reference sequence, lalu akan kita dapatkan sebanyak 1191 total dari jumlah database yang tersisa setelah ditekan ref sequence tadi. Selanjutnya kita akan clear dulu. Lalu baru masuk kepada untuk Homo sapiens, di mana kita akan mengklik protein terlebih dahulu. Lalu kita dapatkan di mana di protein atau asam amino jadi ada sepanjang 84 amino asid. Lalu kembali. Kita akan mengklik PubMed untuk melihat datanya di PubMed. Data dari VDR ini. Maka akan kita dapati grafik dan beberapa data, yaitu ada 8.439 result dari yang kita pilih tadi. Kita kembali terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita akan mengklik untuk dari genetik manusia tadi, Homo sapiens, lalu langsung ke FASTA. Dapat ditampilkan bahwa FASTA ini adalah gambaran singkat dari pesan bahasa tadi. Lalu kita kembali dan kita akan lanjut ke GenBank. Kepada grafik, mohon maaf. Lalu akan kita dapati data seperti yang ditampilkan di layar ini. Baiklah,
Mungkin itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adib atas penyampaiannya. Baiklah, jadi dengan berakhirnya penyampaian dari Adib tadi, maka berakhirlah tutorial singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 10B. Kami mohon maaf jika masih banyaknya kekurangan dalam penyampaian kami. Mungkin itu saja. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.